142 Prodi Psikologi kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan Pancasila kontekstual di era digital dengan judul Pancasila sebagai etika politik. Nah, teman-teman, Pancasila merupakan dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebab di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai luhur yang mencerminkan kehidupan bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami konsep etika itu sendiri serta memahami nilai-nilai Pancasila yang berlaku di Indonesia dan etika politik yang berlaku di Indonesia. Nah, teman-teman, etika itu sendiri diambil dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti tempat tinggal atau bisa disebut padang rumput, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan atau sikap serta cara berpikir seseorang. Dalam sudut pandang etika politik, manusia pada dasarnya memiliki dimensi politis yang dapat ditelaah melalui 3 hal, yakni yang pertama manusia sebagai makhluk sosial, yang kedua manusia dengan dimensi kesosialannya, dan yang ketiga dimensi politis kehidupan manusia. Nah, 3 ini. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluk sosial. Manusia itu akan dilihat eksistensinya ketika dia berada dengan orang lain, serta dia hanya dapat hidup dan berkembang karena ada orang lain. Tidak bisa dia berkembang hanya dari dirinya sendiri, melainkan ada orang lain yang membantu dia berkembang. Yang kedua, manusia dengan dimensi kesosialannya dimaknai dengan dimana manusia itu atau seorang individu dia mendapatkan jati dirinya ketika dia berada bersama dengan orang lain. Itu. Yang terakhir atau yang ketiga adalah dimensi politis kehidupan manusia, yaitu fungsi pengatur kerangka kemasyarakatan baik secara normatif maupun efektif. Oke, teman-teman, salah satu bentuk pelanggaran etika politik yang terjadi di Indonesia yakni korupsi. Korupsi ini sudah sangat merajalela di kalangan para pejabat publik, terutama para pejabat pemerintah. Ini setiap tahunnya akan selalu ada saja korupsi ini. Nah, ini menjadi salah satu contoh pejabat publik tersebut melanggar 3 dimensi tadi, yaitu manusia sebagai makhluk sosial, manusia dengan dimensi kesosialannya, dan yang ketiga dimensi politis kehidupan. Menyikapi urgenitas dari etika politik diperlukan pemahaman dan pemantapan nilai-nilai Pancasila. Nah, kita mulai dari yang pertama. Sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap warga negara Indonesia wajib memiliki agama mereka masing-masing, dan setiap orang wajib memiliki satu agama saja. Dari agama itu kita
mengikuti perintahnya dan menghindari larangannya dari peraturan agama yang kita patuhi masing-masing. Yang berikut adalah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana manusia dituntut untuk bertanggung jawab atas tindakan atau perilaku moralnya yang beradab dan bermoral, yang bisa mencerminkan hal-hal baik di kehidupan bermasyarakat. Nah, itu yang dilihat oleh masyarakat, entah itu saya pribadi atau individu lainnya. Kita harus mematuhi sila kedua tersebut untuk menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Oke, yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia, di mana ini dimaknai sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpecah belah, di mana beberapa orang memiliki pandangan politik yang berbeda-beda, namun harus saling menghargai, karena di balik perbedaan itu ada tujuan yang sama untuk digapai. Jadi adanya sila ini menentukan kita harus bersatu dalam satu kesatuan yang utuh. Nah, sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana dalam kita bermusyawarah atau mengambil sebuah keputusan harus diadakan secara bersama-sama, tidak membedakan golongan muda atau golongan tua, tapi pendapat masing-masing harus diterima bersama-sama, dikelola bersama-sama, dan menghasilkan keputusan yang bijak. Nah, itu dari musyawarah tersebut untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Itu. Oke, sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kemakmuran dan keadilan setiap warga negara Indonesia harus ditegakkan bagi setiap orang, baik itu rakyat miskin mau kaya, mau dari profesi manapun, itu harus ditegakkan keadilannya untuk menuju Indonesia yang makmur. Kesimpulan dari pembahasan ini yakni pentingnya untuk menerapkan etika politik di Indonesia, terutama bagi kalangan para politisi maupun tidak, atau yang bukan politisi, itu tetap harus diterapkan dengan baik dan bijak untuk kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia ke depannya, agar bisa lebih maju, adil dan makmur.